aman, kabar? Aman bro, aman. Wah lama banget. Udah. Oh udah mulai Bet. Udah record. Ya, di mulu lu. Ini podcast apa sih? Orang belum siap udah record tadi. Udah mulai Bet. Ya boleh. Oke. Boleh lah. Jadi gimana Bud? Gimana? Ini kita akan bahas soal penting gak sih ibadah? Oh. Lah chat gue lupa. Gak pake. Iya siap. Kayak lagi Ya nongkrong di warkop lu gak pakai. Nah ini enak banget nih kedengerannya nih suara Budi. Gurih Nyoy. Gimana Bud temanya? Kita akan membahas soal tentang penting gak sih kuliah Bet? Kuliah ya. Ya gimana ya, relatif ya. Sekarang gue tanya dulu deh, lu kuliah atau enggak gitu? Gua kuliah. Lu kuliah? Kuliah. Berarti udah semester 1 dong? Udah lulus ya? Udah lulus. Oh, iya oke. Gimana? Ya kalau dari pandangan gue sih. Oh gitu, oke mantap banget. belum dong. Ya. Oke boleh. Bapak lama-lama saya timbuk ini. Jangan dong, jangan. Oke lanjut. Jadi penting gak sih kuliahnya? Kalau dari guanya ya, kalau dari guanya itu kan memang gua lulusan SMK okay. Itu kan motonya kan siap kerja. Apa sih SMK Bet? Apa sih? Lu gak belajar buat SMK apaan? Ya apa, kalau gua kan SMK kan sekolah menengah atas. Ya. SMK apa? SMK itu sekolah menengah. Kayaknya apa? Kejurusan apa kejuruan ya? Gue lupa. Gimana sih? Kejuruan. Yes, gitu. Benar. Ya SMK itu sekolah menengah kejuruan. Pokoknya itulah Bud ya. Ya, oke. Terus? Lu SMK berarti? Gue SMK multimedia gitu. Oke. Ya kalau dari pandangan gue sih kuliah sih ya, karena gue udah terdoktrin biasanya kalau SMK udah siap kerja gitu kan. Oke. Tanpa lu harus kuliah juga ngapain gitu kan. Oke. Mendingan langsung kerja ya kan. Kita menikmati dunia industri yang benar-benar real gitu. Tanpa setting-settingan kan. Kalau kuliah kan praktek doang tapi kan ya. Jadi artinya lo mendukung adanya statement ngapain sih kuliah, ngapain sih habis SMA atau SMK kuliah langsung aja kerja gitu loh, sama-sama juga ntar kerja ujung-ujungnya. Setuju? Ya setuju lah. Ya setuju, gue setuju. Maksudnya gue pikir kayak buat apa lu kuliah tapi kan ujung-ujungnya lu bakal kerja di dunia kerja gitu. Oh gitu, berarti lu harus setuju akan statement tersebut. Iya benar. Oke. Ya setuju nggak setuju lah. Pokoknya gue ada pertimbangan antara setuju dan nggak setujunya gitu. Oke. Berarti ini kan kalau gue bahas ini kan karena banyak Bet yang teman-teman gue yang memang ada yang kuliah, ada yang nggak kuliah. Iya. Itu malah dijadiin sebuah perdebatan. Padahal ini tuh bukan untuk didebatkan gitu loh. Iya benar. Paham gak lo? Benar. Ya kalau memang lu bisa dan mampu untuk kuliah, ya bagus lah gitu loh. Nggak apa-apa. Dan kalau memang lu nggak kuliah, jangan malah lu ngomong kayak menurut gue ya, ngapain kuliah? Nggak penting. Kalau gue tuh salah menurut gue. Kuliah tuh penting, tapi nggak harus. Betul. Gitu. Kalau dari gue yang sebagai orang yang kuliah penting, tapi nggak harus. Karena apa? Penting. Dia untuk kita lagi memproses diri kita lebih baik lagi, kenal sama banyak orang, ya kan? Gitu. Kalau gue ya. Ya gue juga ada nggak setujunya, walaupun gue nggak kuliah nih Bud. Ya oke. Salah satunya kan kayak ya mungkin bisa belajar tentang karakter, kan? Di dunia kampus atau di dunia pendidikan itu kan karakter nomor 1. Benar. Bukan hanya kita belajar tentang di dunia kerja gimana sih, ini gimana sih teknisnya gitu kan? Tapi bagaimana kita kerja sama tim. Betul. Terus juga kita bisa memikirkan bareng-bareng gitu brainstorming lah ya, rame-rame. Itu kan nggak bisa tuh kadang. Kalau orang yang baru terjun gitu kadang masih kaku betul. Jadi ya mungkin di kuliah itu diajarin lah bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Ya gue pun sebagai orang yang kuliah, gue bukan berarti yang menjelek-jelekannya nggak kuliah ya. Gue juga mendukung atas pilihan tersebut gitu loh. Betul. Karena ya balik lagi ke orang masing-masing. Kalau memang lu mampu kuliah, ya kuliah yang benar gitu loh. Banyak orang yang udah bisa kuliah cuma nggak bener, main-main doang ya kan. Itu dia Bud. Itu. Terus kalau lu SMA ya? SMK? SMK gue SMK. Apa pada akhirnya
lu memilih untuk mengambil SMK? Kenapa nggak SMA, Bet? Karena memang gue pikir ya di dunia industri yang kita jalanin sekarang ini, Bud, gue rasa ya kita bisa mendapatkan ilmu di luar gitu, Bud. Oke. Dibandingkan kita harus kuliah yang benar-benar harus apa namanya, Bud? Dalam banget gitu, Bud. Dalam banget, ya benar. Ya kan? Benar. Tapi ya puji Tuhannya kan kadang kita bisa tiba-tiba terjun langsung. Oke. Gitu kan. Berarti memang lu dari setelah SMP nih ya. Yoi. Lu apa langsung SD? Saya playgroup. SMK saya playgroup dulu baru kerja. Oh, gitu, bener. Oh iya. TK, SD, SMP. Nah di SMP ini berarti lu udah memikirkan matang-matang untuk gua ambil SMK aja deh karena gua memang mau langsung kerja gitu. Apa memang ada hal lain? Ada faktor lain? Faktor sebetulnya gue memang apa ya, emang pengennya kayak langsung terjun ke industri gitu pengennya. Oh gitu ya. Karena apa ya, kalau gue misalkan apa namanya, belum kelar. Gue kayak ngedongeng ini. Ngantuk Bet ya, oke. Ngantuk banget. Ambilin kasur bang. Oke, terus. Jadi mana anjir? Tadi yang bilang. Ya jadi kalau gua tidur itu sebetulnya bukan tidur. Bukan tidur. Bukan tidur, gimana? Yang lu bilang pada akhirnya lu tuh memilih untuk SMK gitu loh. Ya gua yang pertama sebetulnya dari orang tua nggak ada yang pernah maksa gitu. Oh gitu ya. Pertama dari orang tua itu nggak ada yang pernah maksa gua untuk gua harus SMA, harus ambil dokter, ambil insinyur, ambil komputer ya kan. Dibukin. Ambil apa lagi? Ambil komputer digebukin aja. Iya dong. Itu si mas-mas tegal banget bukan? Ini ketawa-ketawa pasti tegang banget kayak. Oke, terus. Oke. Ya pokoknya gitulah. Nggak ada paksaan lah gitu. Berarti emang dari dalam diri gue itu memang gue pengen langsung terjun ke dunia industri. Terus juga kayaknya itu memang apa? Gue suka di bidang itu. Oke. Jadi gue benar-benar yang udahlah, gue bisa terus gue juga bisa nyari ilmu di luar gitu kan. Nyari ilmu hitam enggak? Iya, ilmu merah. Oke, berarti artinya tunggu, lu anak berapa? Gue anak tunggal bro. Tunggal, wow, anak tunggal dari 2 bersaudara. Anjir. Salah. Enggak ya. Tunggal berarti ya? Tunggal gua tunggal. Berarti artinya enak sih ya. Enak. Tunggal tuh kalau dari gua anak tunggal tuh lo mau apa juga sebenarnya dikasih gitu ya. Ya. Iya dong. Ya kalau orang tua kita mampu ya kita pasti bakal dikasih. Iya, itu. Kan ini kan ngomongin soal bukan materi, Bet. Kayak misalkan lo mau dimasakin makanan yang enak. Oh, benar. Gitu dong. Ya nggak ada saudara gitu loh. Iya jadi apa-apa ya kasihnya ke gua, apa-apa ke gua. Itu makanan juga semuanya ke lu gitu kan. Kalau gua kan 2 bersaudara kan. Kalau lu 2 bersaudara? Iya. Oh. Gua anak pertama. Anak pertama? Iya. Jadi ya apapun mesti dibagi gitu loh, kayak makanan atau apapun dibagi. Kalau lu kan tunggal jadi ya lu yang nguasain sendiri gitu loh. Yoi. Oke, berarti akhirnya lu memilih SMK. Memilih SMK. Orang tua lu ada nggak yang memberikan pertanyaan kenapa sih SMK, Bet gitu? Pasti dong. Ada ya? Pasti bro. Oke, kenapa? Ya orang tua kan apa namanya selalu memberikan keputusan gitu. Bukan keputusan, selalu memberikan kebebasan. Ya, salah. Betul. Selalu memberikan kebebasan gue untuk memilih gitu. Tapi ada suatu saat orang tua nanya kenapa lu mau SMK gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke, akhirnya jawaban lu bilang mau langsung terjun di dunia industri. Betul. Mau langsung apa yang gue pengen tuh langsung gue belajarin di situ. Oke. Kalau lu kayak SMA kan nggak langsung ke apa yang lu minati kan? Betul. Kayak IPS banyak, atau SMA tuh banyak ya kan? Ada IPS, ada IPA. Udah 2 aja Pak, banyak dari mana? Maksud gue pelajarannya. Oh. Sosiologi yang IPS yang sosiologi, ekonomi, sejarah gitu kan. Yang IPA yang biologi, fisika, kimia. Kalau lu kan kejuruan artinya lu
lebih fokus pada suatu titik doang gitu kan. Betul, Bu. Sama sih, SMK sama kuliah itu sebenarnya sama. Oke. Kalau kuliah memang penjurusan dan sama aja, cuma kalau SMK mungkin lebih bahas soal basicnya aja, dan di kuliah lu bahas soal dalamnya gitu. Intinya tuh kayak SMK mungkin cuma bahas soal kulitnya doang, di kuliah soal dagingnya begitu. Oke. Nah, ini gue mau nanya ke lu nih, Bud. Boleh, apa? Kalau misalkan di kuliah gitu, kira-kira apa sih yang lu pelajari? Kita kan sama-sama di backgroundnya broadcast lah ya. Broadcast, betul. Kita sama-sama di dunia kreatif. Kira-kira apa sih yang dipelajarin di kuliah gitu? Kreatif. Ya. Wah, kreatif banget. Wow. Apa yang dipelajari di dunia kuliah? Ya. Gitu. Betul. Banyak sebenarnya kalau di dunia kuliah itu lo belajar soal organisasi, lo belajar soal tentang gimana cara lo menghandle suatu masalah. Jadi kita diberikan suatu wadah di tempat yang kayak misalkan kita ikut suatu organisasi, ya udah kita sebagai anggota atau mungkin kita sebagai pengurusnya, kita diberikan untuk kebebasan untuk gimana cara lo menghandle suatu masalah gitu loh. Jadi lu udah kalau di kuliah tuh udah nggak bisa nanya ini gimana gitu loh. Jadi semuanya tuh masing-masing gitu loh. Persetan buat orang yang bilang kuliah tuh sama-sama aja kok kayak SMA, nggak ada. Lu mau lulus ya lu sendiri gitu loh. Nggak ada lu mau lulus bareng-bareng, nggak ada gitu loh. Betul. Awal-awal gue mikir semester 1, semester 2, ayo kita mesti lulus bareng-bareng. Pada akhirnya tidak ada sejarahnya yang kuliah itu lulus bareng-bareng, nggak ada. Ya lu gua. Oh gitu loh. Iya. Dan di dunia kuliah itu nggak cuma soal sama sih sebenarnya sih kayak SMK atau SMA, nggak soal akademik doang, ada juga non akademik ya kan. Jadi lo belajar tentang misalkan kalau gua kan di kuliah kan ikut Mapala gitu kan, mahasiswa pencinta alam. Ya itu kayak banyak hal yang gue pelajari. Jujur gue awal-awal juga nggak tahu kalau gue pada akhirnya akan terjun di dunia broadcast. Di semester 6 tuh gue masih bingung mau kemana. Gue cuma pengen di TV udah. Oh iya, ya pastilah tujuan anak broadcast pasti ke TV. Ya benar, kan? Benar. Setelah itu gue magang, dapat di suatu radio. Kayak ya siapa sih yang kalau gue ya waktu itu kan karena memang gue cuma penikmat radio, pendengar radio doang. Jadi kayak radio itu masih ada atau enggak sih gitu loh. Ternyata masih ada radio sampai sekarang gitu loh. Dan memang anak-anak itu memang anak-anak yang broadcast kreatif gitu. Oke, makanya pada akhirnya gue magang di situ dan gue akhirnya tahu passion gue tuh kemana gitu. Iya. Kalau lo sendiri di SMK, gimana Di SMK itu kita lebih banyak dapat teori sih memang. Oke. Pasti dapat teori aja gitu. Sisa kita prakteknya itu pasti ya memang dari kita sendiri. Jadi guru cuma ngasih, coba kamu bikinin short movie gitu kan. Coba lu bikin iklan-iklan masyarakat gitu. Itu kita nggak dikasih step-stepnya. Cuman apa-apa kita selalu mengeksplor sendiri lah ya. Gitu. Mereka cuman memberitahu ini loh yang bagus tuh kayak gini. Ini loh caranya gitu-gitu. Jadi yang lebih ke mengarahkan cuman mengarahkan aja. Sisanya itu memang dilepas gitu untuk belajar. Kita bisa belajar, mengeksplor. Ya. Berarti memang lu awal SMK apa? Ambil apa ininya? Multimedia. Oh, multimedia ya, memang multimedia ya. Yoi. Udah dari kapan, Maksud gue dari kapan lu suka sama multimedia atau memang kayak lu mau tahu doang awalnya? Kan ada yang kayak multimedia nih gue pengen tahu deh gimana sih belajarnya, atau memang udah kayak mungkin dari lu SMP udah kayak belajar ngedit video, belajar ngedit foto atau gimana? Apa Tapi emang gue di SMP lah ya. Di SMP itu gue memang udah kayak apa sih namanya? Gue kayak udah demen lah megang kamera gitu SMP. Kan. Dari SMP tuh. Dari SMP gue udah demen ngambil gambar, foto-foto. Ya kan. Jadi akhirnya kayak ini kayaknya passion gue nih anjir. Passion banget nih gue nih kayaknya anak-anak kamera banget gitu kan. Dari situ udah mulai tuh. Tadi lu bilang SMP. SMP lu udah suka pegang kamera. Emang ngapain sih SMP sampai pegang kamera? Pegang kamera kan bisa aja kita mendokumentasikan suatu acara. DSLR dulu zaman DSLR gua pernah ngambil
gambar gitu kan. Oke. Ngambil gambar dokumentasi misalkan upacara atau pensi. Oh berarti memang udah dari SMP ya lu ya? Iya, gue memang udah menemukan lah gitu, akhirnya gue suka deh kayaknya di bidang ini. Akhirnya. Asik. Apalagi? Kini aku. Apalagi? Salah lagu, Bang. Oh, SMP ya, Bet ya? Iya, SMP. Kamera ya. Gue SMP megang gundu, Bet. Main gundu, main kartu. Ya? Kartu gambar tau kan lu? Iya. Iya itu kayak makanya gue bilang sampai pada akhirnya. Iya. Gue tuh baru tahu passion gue tuh di semester 7 di saat gue magang. Oh gue suka nih sama hal ini gitu loh. Makanya gue kayak waktu kuliah tuh gue bingung mau kemana habis ini gitu loh. Itu yang gue kayak sedih sebenarnya ya. Mungkin lu udah mulai lebih awal kayak artian lu memang dari SMP udah suka ngambil gambar, ngambil kotak amal. Wah itu bahaya dong, Pak. Waduh. Enggak ya itu sih SMP gue nggak seaktif lu ya. Iya. Jadi gue memang ya anak SMP aja main-main doang gitu loh. Iya. Pada akhirnya tahu passion gue tuh setelah kuliah semester 7 itu. Oke. Statement lu soal buat apa kuliah kalau ujung-ujungnya kerja juga, setuju nggak? Ujung-ujungnya kerja juga. Ya itu makanya kan kita ngambil positifnya. Kadang kuliah nggak kuliah gitu kan, ya kadang orang menilainya dari gaji lah ya. Iya. Pasti orang yang kuliah lebih tinggi gajinya, gitu-gitu, iya kan? Iya. Lu kuliah lah supaya nanti gaji lu naik, ya, gitu. Betul, Pasti kebanyakan orang-orang tua atau misalkan orang-orang yang udah lebih dulu di dunia kerja pasti kayak gitu kan, Bud. Iya sih. Ngomongnya. Tapi kalau SMK itu artinya lu langsung kerja. Iya, berarti lu setelah SMK langsung kerja. Nggak ada lu leha-leha dulu, nggak ada. Nggak ada. Kalau SMK langsung kerja, kalau SMA tuh mau kuliah dulu tuh artinya kayak ya lu udah yang SMK nih udah lebih dulu terjun gitu loh ya. Betul. Lu udah lari, gue ya baru lulus tuh baru start dari dunia pekerjaan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja, cuma mulainya beda doang. Iya. Cuma gini, SMK lu langsung kerja. Lu perlu dalam proses kayak dari bawah gini benar, kayak benar. pelan-pelan. Nah, yang udah kuliah tuh dia nge-cheat, Bet. Oh ya, gitu. Lu langsung di atas gitu loh. Oh, iya. Emang nggak semuanya langsung di atas. Cuma kalau yang emang bener-bener kuliah ya, itu langsung di atas gitu loh. Beda sama yang masih yang SMK yang nggak kuliah, yang nggak kuliah gitu, beda. Iya ya, kadang kita ibaratnya kalau lu ya pasti semua berproses lah, nggak bisa langsung apa-apa bisa gitu kan, nggak mungkin banget. Betul. Kecuali lo emang punya given lah dari Tuhan gitu kan, lu mungkin tiba-tiba bisa gitu. Kasih sama Tuhan gitu ya. Itu kan semua butuh belajar gitu kan. Nah, kalau di SMK ini setelah itu lulus, lu langsung dunia kerja, itu tuh pengalaman yang mungkin akhirnya bicara gitu. Oh iya benar. Kayak lu karena lu udah lebih duluan. Betul. Gitu. Lu ngelihat anak-anak kuliah yang baru lulus kayak apaan sih? Iya, lu baru mulai. Ya enggak juga, Mas. Contoh. Oh iya, contoh lo teman-teman ini. Contoh. Jangan sampai ini kita dulu ngobrol, maksudnya kita bukannya ahli di bidangnya gitu ya. Kita hanya seorang manusia yang emang nggak tahu apa-apa. Betul, gitu. Kita bukan orang ahli yang memang bisa menakar gitu. Benar. Orang kuliah lebih baik, orang SMK lebih baik. Enggak, kita cuma ngobrol opini lah ya. Opini aja. Just opini. Oke. Ada nggak, Bet, harapan kuliah? Ada dong. Serius? Gua nih nggak kuliah, memang gue pengen kuliah zaman dulu pas gua lulus. Zaman purba. Masih umur 100 tahun ya, mohon. Gimana? Ya. Bet, minum ya? Jangan lah lu. Terus gimana? Itu gua kasih racun. Coba kita lihat Budi. Diam, Bet, jangan ketawa. Teman-teman, kita lihat Budi minum dengan suara khasnya. Coba Budi seruput lah itu air putih. Ini kopi, Bet. Oh, itu kopi. Iya. Ini kopi nih. Lu gimana sih? Nah, aja lu. Wah. Oke, Bet, lanjut. Ya. Jadi apa tuh, Bet? Tadi lu bilang kan ada nggak harapan kuliah? Oh, ada dong, pasti. Siapa sih yang nggak mau kuliah kan? Ya mungkin ada, tapi ya saya sih pengennya kuliah gitu. Pengen kuliah. Cuman saya mau kasih tahu background saya kenapa akhirnya nggak kuliah. Kenapa, Bet? Kasih tahu, Bet. Karena semenjak lulus, Oke. COVID lah, bro. Oh, COVID
Covid ini emang parah banget sih. Benar. Akhirnya keuangan menurun lah. Benar. Ya kan? Benar. Dari situ akhirnya, aduh, kalau gue maksain orang tua kasihan lah ya. Oke. Jadi akhirnya orang tua tetap kuliah. Oh gitu. Berarti orang tua lu mendukung lu kuliah? Orang tua gue mendukung kuliah banget bro. Tapi lu memikirkan hal itu. Cuman gue akhirnya memikirkan, wah ini keuangan kayaknya lagi drop nih gitu kan. Bukannya gue doang yang ngerasain, mungkin banyak semuanya. Ya karena Covid ini kan. Benar. Gitu, akhirnya keuangan drop lah. Akhirnya gue akhirnya memikirkan dulu tuh selama 6 bulan gitu kan. Wah ternyata emang masih belum bisa, Covid masih belum hilang, setahun. Oh masih belum hilang juga. Sampai sekarang lah Bud. Akhirnya gue udah terjun aja deh gitu. Tapi mau kuliah ya? Tapi mau kuliah. Ambil apa Bet kalau mau kuliah? Hah? Mau ambil apa? Ambil mangga. Enak dong. Oh itu petik mangga aja. Apa? Ya gue mau mendalami lah dunia ini lah ya. Ya apa? Mendalami dunia ini. Apa? Ilkom. Ya jangan ilkom lah. Gue pengennya yang apa ya? Apa? Sebetulnya passion gue tuh film Bud. Film gue tuh. Terus berarti apa kuliahnya? Hah? Film. Ya apa aja yang masuk film? Ilkom dong. Ilkom tuh jadi talentnya bukan sih? Kagak lah. Oh, bukan ya? Enggak. Broadcastnya lu ambil ntar. Broadcastnya kayak gua, ya. Nanti abis dari broadcast itu ada perfilman gitu ya. Iya, temen gua ada cewek dia. Iya. Dia apa ya, kayak di kuliah tuh diam-diam aja, terus kayak yang nggak menunjukkan kemampuannya dia, knowledge-nya dia. Yeah. Pada akhirnya nih dia jadi asisten produser film apa gitu. Keren banget sih. Jadi nama dia tuh ada di bioskop tuh, yang after film. Iya, tahu kan? Asisten produser. Iya, gitu. Namanya terus bawahnya asisten produser. Itu impian gue Gila. Itu impian gue Gue juga sama sih. Pengen gue kayak gitu. Pengen banget. Tapi lu passionnya apa dulu nih? Di broadcast kan banyak nih Pak. Broadcast ya passion gue memang produser. Produser apa? Musik kan bisa. Produser nggak musik gua. Apa lu apa passionnya lebih kemana? Lebih kemana ya? Kalau misalkan lebih ke produser ini sih, produser TV, radio gitu-gitu sih. Oh gitu. Iya, sama kayak film lah, pengen juga sama kayak film lah ya. Gue tuh orangnya suka membuat skrip. Oke. Gue demen banget kalau udah disuruh bikin skrip, wah ayo gue mau gitu loh. Jadi ya memang gue awalnya juga magang juga sebagai produser Oke. Kalau lu? Kalau gua ya di bidang editing lah ya udah pasti ya kan. Ya. Itu udah mendarah daging lah ya. Gue dari awal gua lulus udah pasti editing terus lah. Terus nih ya, makan editing. Betul. Editing, pokoknya udah dicekokin editing lah dari awal gitu. Dari awal ya. Akhirnya kenapa gua pengen di dunia film? Karena ya memang kayak ngedit film tuh seru banget cuy. Iya sih, benar banget, gue setuju. Kayak ngedit film kan lu butuh feel yang bener-bener apa yang lu rasain tuh bisa orang lain rasain gitu loh di dalam film itu. Kita cocok kita pas nih, gue sebagai produsernya, lo sebagai editornya. Oke, kita besok bikin short movie teman-teman. Bokep. Enggak ya? Enggak salah lagi. Oke Bet, thank you banget Bet. Oke. Udah ngobrol nih di hari ini bareng gue juga. Ini kita partner lah. Iyalah. Kita ngebahas aja soalnya kan gue sebagai konten kreator di sini ya. Jadi gue kayaknya bahas soal kuliah penting atau enggak tuh enak tuh. Seru tuh gitu kan. Jadi ya gue ajak lu sebagai sisi orang yang nggak kuliah, yang belum kuliah. Gue yang sudah kuliah gitu. Thank you banget Bet. Ada nggak Bet pesan-pesan atau mungkin himbauan untuk orang-orang yang mungkin masih belum bisa kuliah kuliah cuma nggak diterusin itu, mungkin ada nggak? Ya buat teman-teman yang nggak kuliah gitu sama kayak gua, ya tetap semangat karena Tuhan tuh udah siapin semuanya tuh baik lah ya. Tuhan udah nyiapin apa yang lu butuhin tuh pasti Tuhan udah siapin gitu sebetulnya. Tapi tergantung gimana lu nya menanggapi itu semua. Pokoknya semangat terus. Gua bisa, Budi bisa, pasti lu semua juga bisa. Betul. Ya kan Bud? Betul. Terus juga untuk yang udah kuliah tapi malas-malesan, wah itu sih bahaya banget tuh Bud. Kalian yang udah bisa kuliah, harusnya bersyukur banget karena di luar sana masih banyak banget yang pengen ngerasain namanya bangku kuliah tuh ya guys ya. Benar. Ya nggak Bud? Betul banget. Nah kalau Budi mah udah pernah ya, gua nggak pernah ngerasain. Emang bangku kuliah gimana sih Bud? Bangku kuliah tuh beda tuh Bud. Sama lu lebih
kan kalau sekolah lu siswa. Iya. Ini mahal. Woi, mahal Bukan mahasiswa. Jadi lu kayak wah, keren banget nih lu kuliah. Lu pakai alma mater. Oh iya benar. Lu jadi seorang mahasiswa yang setiap harinya ini tuh lu nih mahasiswa nih. Lu masa depan lu tuh ada di lu sendiri, bukan orang lain. Gitu, Bet. Iya, Bet. Oh iya. Ya udah ya, paling pesan-pesan gue itu aja lah ya maksudnya. Kalau dari gue sih beruntunglah buat lo semua yang bisa kuliah. Betul. Jadi kuliah yang bener, jangan tipsen mulu. Nah, itu apa tuh tipsen tuh, saya nggak tahu tuh. Titip absen. Iya. Oh. Titip absen gitu. Thank you, Bet. Oke, thank you Bud. Nggak nyampe Bud tangan gue. Oke, dadah buat semua Holycast. Oke. People ya. Yoi. Semuanya closing. Kok closing gua Bang? Udah lu aja. Oh iya, kita kan partner ya, bukannya narasumber ya saya. Oh iya, lupa. Sikat, Bet. Oke, teman-teman. Lu orang yang asik banget. But belum kelar banget.